Halo semua, perkenalkan nama aku Salsa Adisa Fitri dari Pendidikan Bisnis kelas A UNJ dengan NIM 1707620046. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang konsep profesi guru dan dosen sebagai tenaga pendidik dalam perspektif akademik dan yuridis. Oke, cekidot, kita lanjut ke materinya guys. Konsep profesi guru dalam perspektif akademik. Dalam KKBI ini, guru itu diartikan sebagai orang yang bekerja dan mata pencahariannya itu mengajar. Jadi kalau misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 ini, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam jenjang TK, SD, SMP maupun SMA. Nah, lalu kita di sini akan membahas tentang standar kompetensi guru. Di mana standar kompetensi guru ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan yang terakhir itu kompetensi profesional. Nah, selanjutnya aku akan membahas satu persatu dari standar kompetensi guru ini. Yang pertama itu kan ada standar kompetensi pedagogik. Nah, standar kompetensi pedagogik ini yang harus dimiliki oleh guru dalam mengelola pembelajaran, menguasai dan memahami karakter dari masing-masing para muridnya tersebut. Lalu yang kedua ini ada kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian ini yang harus dimiliki oleh para guru dengan berperilaku positif yang menjadi teladan bagi siswa-siswanya, dengan berakhlak mulia, berwibawa, dan arif. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial, di mana guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi kepada siswanya, orang tua siswa, tenaga pendidik lainnya, dan masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir ini ada kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi dan mengimplementasikannya pada saat pembelajaran berlangsung. Aku akan menjelaskan tentang guru sebagai perancang. Maksudnya ini apa sih guru sebagai perancang itu? Nah, guru sebagai perancang ini artinya administrator, yaitu berarti tugas guru ialah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengevaluasi program kegiatan dalam jangka pendek. Nah, lalu yang kedua ini adalah guru sebagai penggerak. Maksudnya itu adalah guru ini sebagai pendorong dan menggerakkan sistem sekolah agar sekolah itu akan maju. Nah, lalu yang ketiga ini ada guru sebagai evaluator. Evaluator itu yaitu tujuan proses pembelajaran, yaitu dengan membuat aplikasi proses pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran lalu memberikan solusi di setiap permasalahan pada setiap pembelajaran. Nah, yang terakhir ini kan ada sebagai motivator. Nah, motivator itu bisa diartikan sebagai orang yang memberi motivasi, dan artinya motivasi ini yang diberikan kepada para siswa-siswanya dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan berlangsung di persekolahannya itu. Oke, sehabis aku bahas guru dalam perspektif akademik, nah sekarang aku mau ngebahas dosen dalam perspektif akademik. Nah, menurut KBBI, dosen ini adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Nah, kalau menurut pasal 1 ayat 1 dan 2 nomor 14 tahun 2005, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa maupun mahasiswi. Nah, lalu ada standar kompetensi yang harus dimiliki dosen. Yang pertama ini ada kualifikasi akademik, yang kedua ada kompetensi, yang ketiga ada sertifikat pendidik, yang keempat ada sehat jasmani dan rohani, yang kelima memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan peraturan tinggi tempat bertugas, misalnya kayak harus S2 atau S3 dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, aku akan menjelaskan tentang syarat-syarat sertifikat untuk dosen. Nah, yang pertama ini memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya itu 2 tahun. Lalu yang kedua ini memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya itu asisten ahli, dan yang terakhir ini lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
Nah, lalu ada status dosen. Status dosen ini menurut produk hukum perguruan tinggi, dosen menurut Ikatan Kerja ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ini ada dosen tetap. Nah, dosen tetap ini dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik. Lalu yang kedua ini ada dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap ini dosen kontrak yang diangkat pimpinan PT atau yayasan selama jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ini ada dosen honorer. Nah, dosen honorer ini dosen yang mengajar pada perguruan tinggi tanpa ada ikatan kerja. Nah, tadi kita udah ngebahas konsep profesi guru dan dosen dalam perspektif akademik. Lalu aku akan membahas tentang konsep profesi guru dan dosen dalam perspektif yuridis. Kalau misalnya pengertiannya itu hampir sama dengan yang akademik. Kalau guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik. Lalu yang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu. Nah, lalu ada kedudukan guru dan dosen dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan see you guys.